Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, temanya adalah asyiknya sang wayang bersama dalangnya. Kita ketahui bersama seluruh manusia pasti yakin, pasti percaya di dalam tiap-tiap hatinya bahwa dirinya ini hanyalah ciptaan. Pasti yakin dan percaya di tiap-tiap diri manusianya ini bahwa diri kita ini adalah makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh manusia yakin bahwa dirinya sebelum terlahir ke dunia ini, dirinya tidak pernah ada, dirinya tidak pernah wujud, dirinya tidak pernah hidup, dirinya tidak pernah berkuasa apapun di dunia ini sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi manusia menyalahi atau menyelingkuhi apa yang dipercayainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun manusia meyakini, meskipun manusia mempercayai bahwa diri manusianya itu sebenarnya hanyalah ciptaan, sebenarnya hanyalah makhluk,
sebenarnya hanyalah buatan, namun manusia selama ini telah ingkar dari keyakinannya. Manusia telah selingkuh dari apa yang diyakininya selama ini. Inilah akhirnya manusia bingung mencari Tuhannya. Kenapa manusia bingung mencari Tuhannya? Karena manusia masing-masing dirinya telah menjadi Tuhan atas dirinya. Inilah yang membuat manusia pada bingung dalam rangka mencari Tuhannya. Namun suatu rahasia, bila saja manusia bisa kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa apapun, maka disitulah kebebasan manusia dari diri manusianya. Maknanya apa kebebasan diri manusia dari diri manusianya? Yakni manusia sudah bebas dari dunia. Manusia sudah bebas dari hukum-hukum dunia. Manusia sudah bebas dari syariat-syariat dunia. Manusia sudah bebas dari apapun yang membelenggu manusianya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusia sudah bebas dari jeratan hukum syariat manusianya, maka kembalilah manusia kepada hukum Tuhannya, yakni jais, yakni sakarpe dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang sudah menemukan hakikat diri sejati manusianya yang tak hidup, yang tak ada, yang gaib, yang mati, dan yang tak berkuasa apapun, maka sudah bebas manusianya di dalam membawa risalah dan amanah sebagai manusianya. Sudah dikembalikan lagi amanah manusianya kepada amanatullah, kepada Tuhannya. Maka setelah itu terjadi, maka terjadilah pagelaran antara wayang dengan dalangnya. Jadi bebas sang dalang mempergerakkan, jadi bebas sang dalang menjalankan wayang-wayangnya yang sudah pasrah total jenderal kepada apapun yang diperankan oleh dalangnya. Inilah yang dinamakan keasyikan, keenjoyan. Kenapa? Karena manusianya telah berada di dalam hukum-hukum Tuhannya yang selama ini terkungkung di dalam hukum-hukum manusianya. Karena selagi manusia terkungkung, terbelenggu, terjelat di dalam hawa nafsunya, manusianya tak bisa gerak ke sana kena hukum, ke sini kena hukum syariat, lagi begini kena halal haram, lagi begitu kena halal haram. Kini manusianya setelah terbebas dari hawa nafsunya, maka sudah tak ada hukum lagi bagi manusianya, melainkan hukum jais Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia terkena hukum halal dan haram? Bagaimana mungkin manusia terkena hukum taat dan maksiat, sementara manusianya sudah tak jadi Tuhan di hatinya? Sementara manusianya berpayungkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah dilindungi oleh uripe Allah.
Jadi bila manusia berlindung di dalam hatinya kepada uripe manungsane, maka hukum-hukum hawa nafsu masih berlangsung menyiksa, menakut-nakuti di dalamnya. Itulah hukum dunia. Hatinya serba dunia. Sedangkan manusia-manusia yang sudah terlepas dari belenggu-belenggu dunia di hatinya, ia akan melesat ke hukum akhirat. Berakhirlah kedirian manusianya di hatinya, yang ada hanyalah diri Tuhannya di hatinya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, berlangsung, bergelar atas nama Tuhannya di hatinya. Maka manusianya di dalamnya hanyalah menikmati peran-peran Tuhannya. Inilah keasyikan, inilah keenjoyan bagi hamba-hamba yang sudah bertemu mati sebelum mati. Manusia-manusia yang sudah melesat ke akhiratnya. Jadi akhir kemanusiaan, maka bangkitlah, bangkit kesadaran manusianya, bangkit kesadaran keyakinannya yang dulu pernah diingkarinya, yakni sebagai hamba Allah, yakni sebagai ciptaan Allah, yakni sebagai makhluknya Allah, yakni sebagai hanyalah dipergerakkan dan diperjalankan penciptanya. Inilah yang dimaksud ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul, yakni hati yang selalu lillahi ta'ala. Ketika hati sudah pulang kepada akhirat, pulang kepada lillahi ta'ala, itulah yang dimaksud ad-din. Itulah yang dimaksud agama Tuhan, yakni pulang kampung, hatinya pulang kepada Tuhannya, tidak pulang kepada iblis dan setan yang menjadi raja di dalam hati kita selama ini. Maka dari itu, agama di sisi manusia itu ya agama-agama hawa nafsu, agama-agama golongan, agama-agama aliran yang mana di dalamnya banyak fanatik-fanatik agamanya masing-masing yang merasa benar apa yang dipeluknya. Akan tetapi bila manusia bisa memberontak di dalam agama hawa nafsu itu menuju agamanya Tuhan, yakni kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah tempat yang membahagiakan, dan itulah surga. Bukan surganya hawa nafsu yang penuh dengan keduniaan. Surganya Allah itu adalah jiwa yang tenang, hati yang damai, enjoy why di dalam kehidupan ini. Karena sudah tahu bahwa dirinya tidak hidup, karena sudah tahu dirinya tidak wujud, karena sudah tahu dirinya tidak kuasa apapun kecuali dikuasakan oleh Tuhan yang menghidupinya, uripe Allah. Maka asyiklah pagelaran pewayangan ini diperjalankan jadi pejabat enjoy saja, diperjalankan sebagai pedagang enjoy saja, diperjalankan sebagai pegawai negeri enjoy saja, diperjalankan sebagai guru honorer enjoy saja,
Diperjalankan jadi tukang beca, enjoy saja. Diperjalankan sebagai pengamen, enjoy saja. Pokoknya di dalam peran-peran masing-masing diri manusianya menemukan keenjoyan, menemukan kebahagiaan, menemukan kedamaian, tidak memandang laku masing-masing manusia yang ada di luar dirinya, karena ia sudah tahu bahwa peran apapun, posisi apapun manusia yang di luar dirinya ya sama juga dengan dirinya, yakni diperankan, yakni diperjalankan oleh Tuhannya. Jadi hatinya enjoy saja, menjadi wayang yang enjoy, wayang yang damai. Meskipun wayang ini diperankan di dalam peperangan, tapi wayang sudah tahu meskipun peperangan atau bala bencana ini ada, ini kan sudah perannya sang dalang. Aku ya enjoy saja, meskipun manusia di luar sana heboh-hebohnya menghadapi, tapi aku tenang saja, karena aku selalu bersama Tuhanku di hatiku, karena aku selalu diperjalankan. Inilah yang dinamakan para rasul-rasulnya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, para khalifah-khalifahnya Allah, yang mana sudah mencintai di dalam hatinya yang ada hanyalah uripe Allah daripada uripe manungsani. Di dalam hatinya yang ada la ilaha illallah daripada keadaan hawa nafsunya di hatinya. Inilah keasyikan, keenjoyan bagi hamba-hamba yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi diri manusianya sudah tak ada jeratan-jeratan hukum-hukum lagi yang menimpanya. Beda dengan manusia yang masih mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan, masih terbelenggu dengan hukum-hukum syariat. Ada halal haram, ada taat maksiat, ada baik dan buruk, karena manusianya dihukum oleh Tuhannya, karena menjadi Tuhan-Tuhan atas pribadinya sendiri-sendiri, tak mau pulang, tak mau masuk ke dalam agama Tuhannya yang menciptakannya. Sementara yang menciptakannya ditiadakan di hatinya, sementara dalangnya digoibkan di hatinya, maka siksalah, maka anarlah yang selalu menjilat-jilat hatinya, api-api yang tak berasap. Karena itulah manusia Allah, Tuhan menghukum manusianya karena manusianya mempertuhankan dirinya masing-masing, memberhalakan badannya masing-masing, menjadikan salib-salib tubuhnya, menjadikan salib-salib keinginan dunianya, menjadikan salib-salib cita-cita dunianya, menjadikan salib-salib urusan-urusan dunianya di hatinya, yang mana selalu dan selalu menghalang-halangi manusia datang kepada Tuhannya. Memang berat untuk datang kepada Tuhannya ini. Harus meninggalkan hak-hak yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Harta kita tinggal total. Kesenangan-kesenangan dunia kita tinggal total. Apapun yang kita cinta-cintai di dalam hati kita dibersihkan, disucikan seperti bayi dahulu. Ketika sudah disucikan, dibersihkan, maka manusia datang kepada Tuhannya
setelah badannya dan hidup manusianya dipersembahkan lagi amanahnya kepada Tuhannya, maka manusianya rela dan ridho kembali masuk ke dalam agama Tuhannya, kembali di sisi Tuhannya, maka Allah pun rela dan ridho kepada hambanya untuk memerankan, untuk menaungi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya, mencukupi semua apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tempat kedamaian,